Sistem kerja dan gaji di Australia. Jika kalian pernah lihat artikel ini yang berseliweran di sosial media kalian, itu benar banget. Saat kita hidup di Indonesia selamanya itu akan baik-baik aja. Namun dengan etos kerja dan budaya yang sangat santai, saat bekerja di luar negeri akan terasa beda dan berat. Jika kamu hidup dan bekerja di Jakarta, kamu gak akan kaget dengan etos kerja luar negeri karena kurang lebih sama. Namun jika kamu di daerah, apalagi kayak saya dari Bali yang kerjanya di pariwisata, biasa santai dan view bagus, semuanya bisa dipekerjakan dengan santai sambil relax di depan restoran, meeting apa segala macam. Saat saya pertama kerja di luar negeri itu juga agak berat dan kaget. Karena bekerja di Aussie itu sangat disiplin ya, semua orang fokus bekerja dan sangat serius. Saat jam istirahat, makan itu 30 menit aja, sedangkan di Indo kita punya jam istirahat itu 1 jam. Apalagi dengan ijazah kita yang nggak laku di sini. Di sini dapat kerjaan office itu juga challenge buat WNI, kecuali memang orang itu punya skill dan percaya diri yang kuat. Intinya sistem kerja di sini sangat intens dan gak ada santai-santainya kayak di Indonesia. Jadi persiapkan diri kalian secara fisik dan mental jika ingin bekerja di Australia. Lebih bagus lagi kalau kalian yang masih muda. Jadi masih bagus tenaganya, pikirannya dan lain-lain. Soalnya mungkin aja kamu bisa sekolah, bisa kursus, bisa upgrade skill kamu juga di sini. Jam kerja dengan di Indo di sini itu juga kurang lebih sama ya, 8 jam kerja sehari dengan 2 hari libur setiap minggunya. Libur itu weekend atau weekdays tergantung industri perusahaan masing-masing. Contoh kalau di perhotelan itu liburnya bisa jadi hari biasa bukan di weekend. Karena weekend sama public holiday justru rame. Karena kerja di luar negeri itu sangat disiplin, jam pulangnya juga sangat on time ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kita kerja kalau lembur nggak dibayar tuh, kayak misalkan aku di perhotelan, di pariwisata, lembur, ada event, ada wedding, ada meeting, ada segala macam, mau pulang jam 10 malam, jam 11 malam, jam 8 malam, 9 malam, ya nggak dibayar lemburnya, dianggap memang loyalitas termasuk bagian dari pekerjaan gitu. Selanjutnya sistem gaji di Australia. Jadi weekdays, weekend, dan public holiday itu memiliki gaji yang berbeda-beda ya. Dan lembur itu juga nih jam 9 ke 10, jam 12 jam ke atas, gajinya udah beda lagi. Biasanya orang-orang yang mau bekerja casual atau part-time, mereka milih kerja di weekend dan public holiday. Dikit kerjanya, uangnya lebih banyak. Contoh kerja weekend aja Jumat sampai Minggu, dan public holiday saat Christmas gajinya bisa sama dengan kayak kerja full time di hari biasa. Namun jangan lupa ya, pajak di sini juga gede banget. Perlu diingat ya, bahwa pajak di sini juga lumayan potongannya. Untuk pajak SPT, linknya itu saya sematkan, saya attach di deskripsi yang kalian bisa lihat, bisa klik karena di situ bahasa Indonesia. Dan untuk pendatang yang kerja di sini, kalau kalian mencantumkan domisili sebagai pendatang, maka pajaknya juga lebih besar. Jadi harus pilih yang residen ya. Kalau nanti kamu pertama kali kerja di Australia, kamu akan dikasih form mengenai SPT ini. Jadi pada saat ngisi form itu pastikan kamu memilih residen, jangan yang foreign, pendatang kayak gitu yang ditik kotaknya. Karena itu nanti pajaknya bisa besar sekali. Informasi mengenai pajak di Australia itu kalian bisa lihat di websitenya ato.gov.au, dan itu juga nanti ada mobile app-nya yang kalian bisa download MyGov ya di HP masing-masing. Nanti untuk update-nya gimana informasi detailnya semua ada di situ. Dan benefit lain kerja di Australia full time akan mendapatkan dana pensiun yang disebut superannuation atau disingkat jadi super. Super adalah dana yang dibayarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja atau yang kita tabung sendiri. Nilainya berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing pekerja sampai dia pensiun, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kalau di Indo itu seperti BPJS Tenaga Kerja, sistemnya kurang lebih sama. Jadi super pada dasarnya adalah uang yang diberikan oleh perusahaan tempat kita bekerja yang disimpan di badan dana pensiun. Dan uang itu dapat digunakan setelah kita pensiun. Saat masuk kerja, perusahaan akan bertanya, akun super kita kalau nggak punya maka mereka akan kasih sesuai dengan default perusahaan. Dana pensiun ini hanya bisa dicairkan ketika kita mencapai usia pensiun di Australia, yakni 67 tahun untuk yang sekarang. Atau karena kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah Australia itu bisa saja kapan-kapan berubah ya. Dari dulu kan 62, 63, 65 dan sekarang 67. Kalau masuk ke dalam kategori dana pensiun pribadi, super diatur oleh pemerintah Australia sehingga bersifat mengikat secara hukum. Kebanyakan dana itu dikelola oleh perusahaan khusus yang akan menginvestasikan dana tersebut sehingga dana yang disimpan berkembang. Berdasarkan pengalaman teman saya di sini yang udah di usia pensiun dan bekerja puluhan tahun, kerja di perusahaan yang bagus dan tabungan supernya juga bagus, jadi dia terima dana pensiun sangat besar karena uang itu dikelola perusahaan sebagai investasi yang terus berkembang. Kesimpulan kerja dan hidup di Australia. Memang ya kerja di sini itu sangat berat dan keras, nggak kayak di Indonesia yang santai-santai gitu. Hanya saja kesejahteraannya juga segaris lurus ya dengan kerja kerasnya. Kalau mau masuk kerja harus siapkan rekening Australia, pajak Australia, dan akun super. Jadi 3 hal itu yang memang kamu udah harus siapin dulu sebelum kamu masuk kerja. Kamu udah harus tahu sedetail-detailnya supaya nanti kalau misalkan kamu udah kerja untuk penggajian, pajak, dan super semuanya udah dialokasikan dengan sesuai yang kamu inginkan. Kalau misalkan kamu nggak ready dengan semua itu, kamu akan dikasih yang default semua sesuai dengan yang perusahaan punya. Misalkan pajak kamu nggak ready, nanti kalau kamu yang tik yang foreign domisili itu, maka pajak kamu akan gede banget, bisa sampai 30% kayak saya. Jadi pertama kali aku kerja, aku tiknya salah, aku bukan domisili, padahal saya domisili. Jadinya pajak aku kenanya 30% sayang. Aduh, itu lumayan loh, banyak tuh. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kamu mau kerja di Australia? Komen di bawah ini.